Memasuki akhir Mei, sejumlah perusahaan yang tercatat di lantai bursa mulai melaporkan kinerja keuangan selama kuartal pertama tahun 2022. Tentunya, laporan yang disampaikan beragam. Sebagian perusahaan masih ada yang merugi akibat pandemi COVID-19, tetapi banyak juga yang mampu berselancar dengan baik hingga membukukan keuntungan. Salah satu sektor usaha yang mendapatkan berkah pandemi, terkhusus sepanjang 2021, adalah sektor batubara. Sobat bisnis, inilah ramalan saham. Net foreign buy untuk all market periode 23 hingga 27 Mei 2022 adalah 1,81 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG periode 23 hingga 27 Mei 2022 mengalami pertumbuhan sebanyak 2,97%, berada di level 7.026,256. Berikut top gainers untuk minggu ini, periode 23 hingga 27 Mei 2022. Ini dia top losers untuk minggu ini, periode 23 hingga 27 Mei 2022. Sobat bisnis, harga batubara tampaknya masih terus membara dan sepertinya menjadi berkah bagi emiten atau perusahaan yang terkait dengan ekosistem bisnis komoditas tersebut. Terkini, pada Jumat 20 Mei, harga batubara Newcastle Australia berada di posisi 379,25 US dollar per ton. Mengutip data Bank Dunia, rata-rata harga batubara benchmark Australia pada kuartal pertama tahun 2022 meningkat drastis dari rata-rata 2021. Kalau kita menengok 2019, rata-rata harga batubara 77,9 US dollar per ton, yang kemudian menurun menjadi 60,8 US dollar per ton pada 2020. Berdasarkan data yang dihimpun dari dataindonesia.id, ada 16 dari 20 emiten di subsektor produksi batubara yang telah merilis laporan keuangannya pada 2021. Rata-rata mencetak pertumbuhan pendapatan 122,61%. Di tengah suburnya pertumbuhan pendapatan emiten batubara, mari kita ulas perusahaan mana saja yang punya kinerja mentereng. Dari sisi pendapatan, secara nominal PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO yang dinahkodai Garibaldi Thohir memimpin dengan meraup pendapatan 56,97 triliun rupiah pada 2021. Adaro, misalnya, memberikan rekor dividen yang pernah diberikan perusahaan, yakni 650 juta US dollar atau hampir 10 triliun rupiah. Presiden Direktur Adaro Energi Indonesia Garibaldi Thohir berterima kasih kepada seluruh pemegang saham atas partisipasi dan dukungan yang diberikan pada RUPST ini dan bersyukur bahwa pembahasan seluruh agenda RUPST berjalan dengan baik walaupun kehadiran pemegang saham secara fisik masih harus dibatasi karena pandemi COVID-19. Garibaldi juga menambahkan dengan kinerja yang baik, memberikan pengembalian atau return kepada para pemegang saham selalu merupakan salah satu komitmen dari Adaro. Pada periode ini, Adaro akan memenuhi komitmen tersebut dengan membagikan dividen tunai reguler sebesar 650 juta US dollar untuk tahun 2021. Adapun perusahaan milik konglomerat Low Tuk Kong, PT Bayan Resources Tbk atau BYAN, menjadi produsen batubara dengan perolehan laba terbesar, yakni 17,3 triliun rupiah pada 2021. Pemegang saham juga ketiban cuan, baik dari sisi peningkatan saham maupun pemasukan dividen. Bayan bahkan pernah berani memberikan dividen lebih besar, tepatnya 1 miliar US dollar atau sekitar 14,6 triliun rupiah, bergantung kurs rupiah yang nantinya disepakati. Geleng-geleng gak tuh sobat bisnis? Dividen tersebut berasal dari laba bersih perseroan yang mencapai 1,26 miliar US dollar. Kemudian berikutnya adalah emiten batubara plat merah PT Bukit Asam Tbk. Juga tidak mau ketinggalan nih sobat bisnis, perseroan mencatatkan laba bersih sebesar 7,91 triliun rupiah atau naik 231% pada 2021. Nah, dalam membagikan dividennya, PTBA sendiri bakal 100% laba untuk dicairkan kepada pemegang saham. Mantep banget kan tuh sobat bisnis.
Tahun lalu, PTBA membagikan dividen sebesar 835 miliar rupiah atau 35% dari total laba bersih pada tahun buku 2020 sebesar 2,4 triliun rupiah. Kinerja manis sepanjang 2021 tidak terlepas dari realisasi produksi batu bara. Nah, berharap mengulang kinerja tahun lalu, sejumlah emiten pun masih memacu produksi batu bara pada 2022 ini nih Sobat Bisnis. PT Bumi Resources Tbk atau BUMI misalnya, produsen batu bara terbesar di Indonesia ini menargetkan produksi 89 juta ton pada 2022 dan 78 juta ton pada 2021. Selanjutnya, Adaro mengincar produksi hingga 60 juta ton dari tahun sebelumnya 52,7 juta ton dan di peringkat ketiga ada BIAN yang menargetkan produksi 39 juta ton pada 2022 dari sebelumnya realisasi 37,6 juta ton. Bahkan, manajemen BIAN masih optimistis kinerja keuangan tahun ini dapat melampaui tahun lalu. Nah, selain itu, emiten energi PT Indika Energi Tbk atau INDY membukukan kinerja cemerlang sepanjang 2021 dengan berhasil berbalik laba dari tahun sebelumnya mencatatkan rugi. Emiten milik Agus Lasmono Sudikatmono ini sepanjang 2021 mencatatkan peningkatan pendapatan hingga 40,92% menjadi 3,06 miliar US dollar pada 2021 atau setara 43,82 triliun rupiah dengan kurs JISDOR Rp14.278 per saham 31 Desember 2021 daripada pendapatan pada 2020 sebesar 1,81 miliar US dollar. Meski demikian, perseroan mampu mencetak peningkatan laba kotor menjadi sebesar 918,12 juta US dollar, meningkat 81% dibanding pada 2020 sebesar 173,30 juta US dollar. Sayang, Indi tidak mencairkan dividen ya Sobat Bisnis. Lain halnya dengan emiten tambang PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG yang bakal membagikan dividen hingga 333 juta US dollar seusai putusan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Kamis 24 Maret 2022. Selain emiten batubara kelas kakap tadi, ada juga nih sejumlah emiten yang menyalurkan dividennya. Contohnya, PT ABM Investama Tbk atau ABMM merampungkan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST tahun buku 2021. Perseroan sepakat membagikan dividen total sebesar 735 miliar rupiah atau sekitar 50 juta US dollar. Perseroan sepakat membagikan dividen total sebesar 735 miliar rupiah atau sekitar 50 juta US dollar setelah hasil mentereng dinikmati pada 2021. Lalu, bagaimana prospek batubara 2022? Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI memproyeksikan nilai ekspor batubara bakal tetap tertahan tinggi hingga akhir 2022. Kendati terjadi tekanan harga karena pasokan global yang mulai pulih, harga batubara acuan atau HBA sudah dipatok tinggi sejak April 2022 di posisi 288,40 US dollar per ton. Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengatakan, komoditas emas hitam bakal tetap menjadi tumpuan neraca perdagangan dari sektor pertambangan. Hendra sendiri beralasan kalau rata-rata HBA pada tahun ini bakal berkisar di angka 180 US dollar per ton atau terpaut 60 US dollar dari pencatatan sepanjang tahun lalu di kisaran 121 US dollar per ton. Selain soal proyeksi kebutuhan batubara global, ada juga nih perkembangan kebijakan pemerintah dalam negeri yang bisa jadi sorotan. Pemerintah akan mengimplementasikan pembentukan lembaga atau entitas khusus batubara yang bakal terbentuk pada Juni 2022. Entitas khusus itu rencananya bakal menarik iuran batubara dari setiap penjualan harga bahan baku energi itu setelah harga dilepas pada mekanisme pasar. Iuran itu dialihkan untuk menambal harga yang dibayarkan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN yang menggunakan patokan terkini 70 US dollar per ton. Kementerian ESDM mengibaratkan entitas khusus anyar ini mengambil tugas dan fungsi yang mirip dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS yang mendukung program mandatori B30. Di sisi lain, bagi para investor, di tengah gemerlapnya kenaikan harga saham di sektor usaha ini, tentunya sangat disarankan untuk tetap melakukan diversifikasi investasi guna mengantisipasi resiko di masa mendatang. Nah,
Itu dia Sobat Bisnis, ulasan kami untuk ramalan saham di episode kali ini. Bagaimana Sobat Bisnis? Kebagian dividen dari emiten batubara juga nggak nih? Ingat ya Sobat Bisnis, sebelum berinvestasi, perbanyak literasi, pelajari fundamentalnya, dan selamat berinvestasi. Perhatian, rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Terlebih lagi, konten ini tidak bermaksud untuk menggiring Anda untuk berinvestasi pada salah satu emiten. Perbanyak referensi, selamat berinvestasi.